Baik, selamat malam Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Agnesia Imelda Nubabi dengan NPM 33230003. Di sini saya akan mempresentasikan tugas tentang sejarah perkembangan kurikulum. Sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan signifikan sejak kemerdekaan hingga penerapan kurikulum Merdeka Belajar. Berikut adalah rangkumannya. Yang pertama, kurikulum 1947 ditetapkan oleh pemerintah Indonesia pertama setelah kemerdekaan. Kurikulum saat itu diberi nama Rencana Pelajaran 1947. Rencana Pelajaran 1947 boleh dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda. Dalam kurikulum ini berfokus pada nasionalisme dan patriotisme. Yang kedua, kurikulum 1952. Kurikulum 1947 mengalami penyempurnaan pada tahun 1952 yang diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini. Setiap rencana pembelajaran harus memperhatikan isi pembelajaran. Kurikulum ini lebih terstruktur dengan pembagian tingkat sekolah menengah pertama dan atas, meningkatkan penekanan pada keterampilan kerja. Yang ketiga, kurikulum 1964. Menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Dalam kurikulum ini menerapkan sistem 6-3-3, 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA. Menekankan pengembangan kebudayaan nasional dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, kurikulum 1968. Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawartana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum berorientasi pada materi atau subjek mater. Yang kelima, kurikulum 1975 berorientasi pada tujuan, menggantikan sistem 6-3-3 dengan 6-2-3-3, 6 tahun SD, 2 tahun SLTP, 3 tahun SLTA, 3 tahun perguruan tinggi. Yang keenam, kurikulum 1984 berorientasi pada tujuan instruksional. Materi pelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral. Kurikulum ini menekankan pada integrasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendidikan agama. Yang ketujuh, kurikulum 1994. Kurikulum 1994 bersifat popularis, yaitu yang memperlakukan suatu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Kurikulum ini menggantikan kurikulum 1984 dengan pendekatan pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa dan pengembangan kecerdasan berbagai aspek. Yang kedelapan, kurikulum berbasis komputer versi tahun 2002 dan 2004. KBK menitik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan kompetensi, tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan.
pendidikan mengacu pada upaya penyiapan individu yang mampu melakukan perangkat kompetensi yang telah ditentukan. Yang kesembilan, kurikulum berbasis kompetensi versi KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan tahun 2006. Terdapat perbedaan mendasar dibandingkan dengan kurikulum berbasis kompetensi sebelumnya, versi 2002 dan 2004. Bahwa sekolah diberi kewenangan penuh menyusun rencana pendidikannya dengan mengacu pada standar-standar yang telah ditetapkan, mulai dari tujuan, visi misi, struktur dan muatan kurikulum, beban belajar, kalender pendidikan, hingga pengembangan silabusnya. Yang ke-10, kurikulum 2013. Kurikulum ini berbasis pada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, dengan penekanan pada literasi, numerasi, dan karakter. Memperkenalkan kurikulum 2013, revisi pada 2016. Yang ke-11, kurikulum Merdeka Belajar. Diperkenalkan pada tahun 2019, bertujuan untuk memberikan kebebasan pada sekolah dalam merancang kurikulum sesuai dengan kebutuhan lokal dan pengembangan peserta didik. Sekian dan terima kasih.